apapun kejadian yang atau hal yang kita lakuin. Kan diri kita terkadang nggak kita dengarkan karena Iya. kita sibuk dengan Buat teman-teman, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya, agar kalian bisa terus mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa kalian follow dulu ya, kalian follow dan Subscribe. podcastnya kalian follow, Ikutin aja deh. YouTube-nya kalian subscribe gitu, dan jangan lupa ikutin terus setiap pembahasan yang kami bahas. pembahasan terbarunya. Iya, gitulah pokoknya. Hari ini Insya kita Allah- bahas apa nih? Insya Allah bakalan ada update terbaru terus. Iya, Insya iya. Allah, doakan saja. Iya, hari ini Kami semangat. hari ini kita akan bahas apa ya? Penasaran nggak sih? Penasaran nggak? Ini penting loh. Ini penting dalam hidup kita. Ini bahkan untuk diri kita sendiri gitu, bukan untuk orang lain. Apa tuh? Ayo, tebak. Aku tebak ya. Dia nanya dia yang nanya. Iya, oke. Astagfirullah. Biar kalian nggak penasaran, hari ini kami akan bahas tentang Self love atau cara mencintai diri sendiri. atau menjadi manusia yang apa adanya dengan diri kita, kelebihan dan kekurangan kita gitu. Ya itulah. Jadi yang namanya mencintai diri sendiri itu kita harus bisa menjadi diri kita sendiri, mencari yang lebih pentingnya sih mencari jati diri kita sendiri, jangan pernah menjadi orang lain gitu sih kalau menurut aku. Iya, mencintai diri sendiri itu berarti menerima kelebihan dan kekurangan diri kita. Pokoknya pandai menempatkan dirinya lah gitu, porsinya di mana pandai. Tapi ini bukan narsisme ya. Kalau Iya. narsisme tuh kayak egois, semua orang salah. Kalau dia mencintai diri sendiri itu ya kayak contohnya nih, kalau kita lagi gagal, kalau kita nggak cinta diri, kita bakalan kayak kenapa sih bodoh banget gitu, dia nggak bisa, kayak mencamuki diri kan, kayak marah sama diri sendiri, kenapa aku tuh gagal, harus tuh nggak kayak gini. Tapi kalau kita bisa mencintai diri sendiri, kita nggak akan lakukan itu. Justru kita ya udah nggak apa-apa, coba lagi, besok masih ada hari esok kok. Iya. Tuh. Karena setiap apapun kejadian atau hal yang kita lakuin itu tetap harus pasti, intinya itu yang pertama itu pasti harus mencintai diri sendiri. Apapun yang kita lakuin gitu, apapun yang akan terjadi gitu, karena semuanya itu ya memang diri kita sendiri yang harus bisa ngadepinya gitu, harus bisa apa, karena kan orang lain juga belum tentu bisa ngerti kita gitu. Makanya kita penting untuk mencintai diri kita sendiri supaya kita bisa mencintai orang lain sama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Jadi intinya seperti itu sih. Ketika kita nggak gimana sedalam apa kita mencintai pasangan, ya nggak sih, apalagi cewek. Kalau udah sayang banget sama pasangan, cinta banget sama pasangannya, itu kadang diri sendiri bisa dia korbankan, ya nggak sih. Nah, kayak gitu harusnya kita mencintai diri kita itu Ya, seperti sama itu. seperti kita mencintai orang lain. Jadi kayak benar-benar cinta banget sama diri sendiri gitu. kalau ada kelebihan di support, kalau ada kekurangan mungkin kalau kalian punya Berusaha pasangan ya kan, gitu. kalau kalian cinta sama orang, pasti kalau dia punya salah nggak kalian maki-maki kan, pasti kalian maafin, ajak bertumbuh, semangat Iya. dong, jangan kayak gitu, Intinya kalau jangan sedih. punya kekurangan pun ya berusaha menutupi gitu. Memang kita nggak bisa menolak karena kelebihan kekurangan itu pasti ada, cuman kita berusaha untuk menutupinya gitu. Janganlah sampai pula kita punya kekurangan tapi kita umbar-umbar ibaratnya gitu. Jangan sampai, apalagi kalau udah ada aib kayak gitu. Pokoknya untuk kita jangan lupa untuk mencintai diri kita sendiri. Terus gini, gimana cara kita untuk bisa mencintai diri kita sendiri? Pertama itu belajar untuk menghargai diri. Pahami kalau kalian dilahirkan di dunia ini adalah suatu rahmat, kalau kalian tuh orang terpilih gitu. Kan kalian pasti pernah belajar biologi kan? Iya, aku juga pernah sih Iya, itu kan berlomba-lomba untuk bisa masuk dari ke sel ribuan telur. sperma gitu. Iya. Nah, jadi Akhirnya pahami. kita yang masuk, kita yang berhasil gitu. Jadi pahami kalau kalian tuh berharga. Kemudian yang tadi Kak bilang itu tadi sih, Bisa gimana menerima kita gitu. mencintai orang lain, seperti itu kita mencintai diri sendiri. Terus bisa menerima kekurangan dan kelebihan itu yang penting dulu, karena semua manusia punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kita harus bisa menerima itu dulu gitu. Jangan sampai kita pengen banget kelebihan kita sendiri, kekurangan kita sendiri, tapi kita pengen mengambil kelebihan orang lain misalnya gitu ya. Nggak bisa juga gitu. Terus pun kayak hal-hal yang bisa buat kalian mencintai diri nih. Contohnya kalian suka lihat sosmed di Instagram, kan ngeliat
dia gajinya udah tinggi, dia tuh cantik, yang buat kalian tuh kenapa sih aku kayak gini, aku tuh gajiku rendah, aku jelek misalnya, dikurangin gitu. Iya. Jangan dibiasain yang kayak buat kalian lihat sosmed itu kan boleh emang kayak gitu kan, buat orang lain jadi kayak iri dengan kehidupan orang lain, akhirnya nggak cinta diri. Iya. Terus ada poin lagi kayak Apa tuh? maaf ya guys. Ada suara-suara apa gitu? Kalau ada maaf ya guys. kebisingan juga maaf, minta maaf karena kami belum ada studio. Jadi kami kayak gini lah, kami apa adanya gitu. Jangan pernah memaksakan gitu loh. Yang penting nggak pernah malu, nggak pernah insecure gitu. Terus Iya, apa gitu? ada poin yang kalau menurut aku sih, aku punya poin jangan pernah berubah gitu kan. Maksudnya itu apa gitu? Bukan berarti kita mencintai diri sendiri kita harus menjadi diri kita sendiri yang ya udah gitu aja gitu, nggak mau maju gitu, bukan gitu. Jadi maksudnya jangan pernah berubah itu ya bukan berarti kita nggak boleh berubah gitu. Kita nggak boleh kita berubah menjadi orang lain gitu loh. Jadi kalau bisa kita berubah, tapi berubah menjadi diri kita yang lebih baik dari diri kita. Berubah jadi versi terbaik diri kamu, tapi tidak menyerupai orang lain. Gitu. Ya sama aja, kalau kamu pengennya seperti dia, kamu bukan kamu berarti gitu ya. Ketika kamu pengen jadi dia, kayak aku suka apa ya? Syahrini, aku pengen jadi kayak Syahrini. Ngikuti dia. Gayanya kayak ya nggak bisa. Karena itu semuanya itu dalam diri itu udah masing-masing ada sih gitu. Ya dia kayak gitu, kita ya harus kita, jangan dia. Terus gitu. gimana nih kalau ada orang dia itu misalnya dia selalu dihina nih, misalnya jelek segala macam, terus dia berubah jadi kayak orang lain, gimana tuh? Ya sebenarnya sih Karena sakit dia gitu. Harusnya itu jadi motivasi sih ketika dibilang mungkin jelek atau apa tadi ya jelek kan, Jelek, gendut, hitam, dibilang kayak gitu kayak tuh, body berubah, shaming, iya, body shaming. berubah sih, harus berubah, tapi bukan berubah untuk menjadi orang lain, atau dia berubah tapi untuk memamerkan perubahan dia ke orang lain gitu. Ya jangan, kalian berubah gini loh, kita berubah tapi untuk kita sendiri, karena itu kan menjadi diri kita yang lebih baik gitu. Dibilang orang kita mungkin jelek, ya mungkin jelek dari sisi mananya dulu kan gitu ya. Kalau untuk dari muka, intinya kan tadi apa, mencintai diri sendiri kan nggak mungkin kita harus operasi plastik gara-gara itu kan, misalnya gitu kan. Ya jangan sampai kalian tuh Jadi, kayak ngelupain diri kalian jadinya. nggak berubah ya boleh Kayak berubah. pura-pura jadi orang lain supaya demi mendapat demi- apresiasi orang lain, demi menja- disukai image- orang lain. image gitu kan, biasanya gitu lah. Jaga image. Iya gitu lah, ya jangan gitu. Udah jatuh terus. Janganlah pernah kalian berubah menjadi orang lain. Oke, jadi cara selanjutnya itu yang bisa kita lakukan itu adalah melatih untuk mendengar diri sendiri. Jadi terkadang tuh banyak loh apa yang diinginkan diri kita, terkadang yang kita dengarkan karena kita sibuk dengan pendapat orang lain, dengan sosial kita. Jadi kita tuh kayak selalu didikte sama sosial, sama dan selalu mana- ini sih menyibukkan atau mencari-cari kelebihan orang lain. Dia nggak pernah mau cari tahu kelebihan dirinya sendiri. Ya, padahal gitu. kalian juga punya potensi loh, bisa loh gitu. Bisa dikembangkan sebenarnya kan gitu ya. Selalu menggali-gali kelebihan orang lain sampai lupa sama dirinya sendiri. Akhirnya Tapi sama diri sendiri malah disiksa, malah diketahui kekurangannya. Akhirnya mengikuti orang lain, dan berarti kita yang bukan kita, berarti kita juga dia gitu. Gitu kan bisa gitu kan. Mungkin kalian bisa lupa sih sama itu semua kalau kalian jumpa teman-teman, keluar, Iya. hangout bareng teman. Tapi kan pasti ada saatnya yang semua teman bakalan pergi, kayak ya tinggal kalian sendiri. Jadi kalian tuh harus berani menghadapi diri kalian sendiri, menghadapi orang yang di depan cermin itu, diri kalian sendiri. Ajak dia ngobrol, sapa dia. Hari ini kamu ngapain aja sih, kayak kita kalau kalian suka sama orang pasti kayak gitu kan, kayak cuma sekedar ngobrol. Hari ini ngapain aja, kabarnya, kan belum gitu juga ke kita. terus kayak seneng banget gitu, cuma hal-hal kayak gitu. Iya, Kenapa itu nggak bisa lakuin itu ke kita diri kita tanamkan sendiri sendiri. gitu? Nanya kabar kayak aku sehat nggak ya hari ini, ragaku sehat nggak ya, Kayak terima kasih ya, hari ini kamu udah pikiranku sehat nggak ya. Iya kan juga banyak sih peribahasa juga tentang untuk diri sendiri gitu kan. Pesan untuk diriku, ada jadi gitu kan, banyak tuh motivator atau bahkan seorang penulis apa gitu juga udah banyak gitu buat kayak gitu, pesan untuk diriku, pesan untukku gitu kan. Jadi jangan sampai lah menjadi orang lain hanya demi memuaskan. Iya gitu, itu semuanya nafsu sih sebenarnya. Iya, aku akui itu
semuanya, hanya nafsu kita untuk benar-benar bisa membuktikan ke orang lain gitu. Nggak usah, buktikan sama dirimu sendiri gitu, buktikan sama diri kita sendiri kalau kita itu bisa. Jadi kalau misalnya orang lain itu ngomong misalnya pendapat yang menjatuhkan gitu kan, itu menjadi motivasi untuk kita terus bangkit gitu. Itulah aturan cara kita untuk mencintai diri kita sendiri. Ketika kita dihujat, ketika kita mungkin dijelek-jelekin sama orang, dijatuhin sama orang, itu gimana membangkitkan cinta sama diri kita sendiri itu gimana caranya gitu, bukan malah berubah menjadi seperti orang lain gitu. Nah, itulah pokoknya. Ya, jadi ada banyak cara ya untuk kita mencintai diri, self love ini. Tapi yang kalau aku sendiri pribadi itu, gimana kalian mencintai orang lain seperti itu kalian mencintai diri sendiri. Udah, itu aja sih intinya aku. Mas kan juga orang sering minder gitu kan dia nggak bisa menerima kekurangan dan kelebihannya. Iya, minder itu juga karena dia nggak cinta diri sih. Ngapain harus minder? Toh Kan semua ya, orang punya potensi masing-masing. lebih baik jadi diri kalian sendiri walaupun terlihat aneh dibanding terlihat baik tapi ngikut orang gitu. Terlihat baik di depan, buruk di belakang. Terus kok bisa menjadi kayak bisa berpakaian gitu kan, pengen jadi modeling ya bahasanya. Misalnya mungkin cara pakai jilbab kita kayak gini, mungkin orang lain mungkin seperti apa, kita pengen kali kayak dia. Ya udah, kita buntu-buntu gimana, kita nggak bisa, terakhirnya kita ngamuk-ngamuk sendiri kan gitu ya kan. Sebenarnya sih gimana nyaman kalian aja. Kalau kalian situ nyaman ya nggak apa-apa. Tapi kalau Kayak kayak sampai menyusahkan diri sendiri lah pokoknya. nggak nyaman tapi kan orang orang sukanya kayak gitu kalian lakuin jangan kayak gitu. Pokoknya intinya cintai diri sendiri, baru kalian bisa mencintai orang lain. Jadi mulai deh hari ini tuh berlatih untuk kayak ngomong sama diri sendiri. Nggak apa kayak gimana kalian ngomong sama sahabat, ngobrol hari ini ngapain aja Ngomong di depan cermin. Karena itu kalian langsung berinteraksi dengan kalian sendiri. Iya, sapa dong. Gitu. Kayak gitu. Bakalan tahu gimana keadaan, kondisi, wajah bahkan. Ih, aku ngerasa hari ini kok kayaknya pucet banget ya kan gitu. Kan nggak harus nengok penilaian dari orang lain. Ya orang lain juga bisa menilai baik atau buruk, tapi tetap ambil sisi baiknya gitu. Jadi kalau kita pun pengen jadi orang lain, jangan jadi seperti orang lain itu, tapi ambil sisi baiknya, ikuti baiknya. Jangan gitu. hilangkan jati diri kamu dari diri kamu sendiri gitu. Misalnya nih orang itu sukses, ya kita boleh iri, boleh pengen seperti dia, tapi bukan jadi dia sukses seperti dia. Ya udah, sukses dengan cara kita sendiri gitu, nggak harus ngikuti cara dia, karena Semua kita orang punya punya caranya waktunya. masing-masing. Iya, semua kan indah pada waktunya sih intinya. Dan sebenarnya sih ada banyak cara ya untuk self love, tapi karena kita cuma bahas itu tadi, karena kalau dibahas semua nggak akan selesai Iya, videonya. bakalan panjang, ntar kalian juga bosan. Bosen lagi bu, Oh nggak iya. akan bosen dong. Iya, nggak, iya, Kan insya kita Allah bahasnya menarik. Pokoknya kalian harus tunggu untuk pembahasan selanjutnya. Kalian juga bisa kasih saran pembahasan apa yang bisa kami bahas untuk berikutnya, dan semoga kalian tetap senang, kalian suka, kalian bisa ambil sisi baiknya, bisa bermanfaat juga untuk kita. Terus ya pokoknya semua yang kami bahas itu insya Allah sudah sudah pernah terjadi dalam hidup kita dan sudah berpengalaman juga gitu. Jadi nggak asal bicara aja gitu. Ya sih, pokoknya sih walaupun cuman sedikit ya yang kita tahu kita bagiin, walaupun belum ya masih sedikit mungkin. Iya, insya Allah kita sama-sama sharing, sama-sama diskusi. Kita juga sama sih, bukan dengan menggurui. Jadi kita sama-sama belajar gitu. Ya berusaha nggak masalah ya kan. Pokoknya terima kasih banyak buat kalian yang masih mau menonton atau mendengarkan podcast kami. Dan Semoga jadi manfaat buat kalian. sekali lagi aku ucapkan terima kasih, dan semoga kami dan kalian dalam lindungan Allah, sehat selalu. Pokoknya yang terbaik, doa yang terbaik juga untuk kita semua. Ya, assalamualaikum.